transaksional pada PT Wijaya Makmur Sentosa. Menurut Yul dan Gary, kepemimpinan transaksi adalah sebuah pertukaran imbalan-imbalan untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan Robin dan Judge mengatakan kepemimpinan transaksional adalah pemimpin yang memajukan atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Terdapat 4 karakteristik dari pemimpinan transaksional, yaitu 1. Imbalan kontingen seperti barter, dengan menjanjikan imbalan atau kinerja yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan sebelum antara pimpinan dan bawahan. Manajer berdasarkan pengecualian aktif, pimpinan secara terus-menerus melakukan pengawasan terhadap bawahannya untuk mengantisipasi adanya kesalahan. Dan yang ketiga adalah manajer berdasarkan pengecualian pasif, mengintervensi apabila hanya standar tidak terpenuhi, maksudnya kritik atau perbaikan yang dilakukan setelah kesalahan terjadi. Pimpinan akan menunggu seluruh tugas atau pekerja selesai baru akan dimulai ada kesalahan atau tidak. Kendali dan yang terakhir adalah kendali bebas, menghindari membuat keputusan serta terlihat seperti mengabaikan tanggung jawab karena terlalu santai. Kepemimpinan transaksional dapat disimpulkan sebagai pertukaran yang dilakukan antara pimpinan dan bawahannya. Dengan pertukaran tersebut, maka karyawan mendapatkan imbalan dengan melakukan perintah dari atasannya. Maka tujuan pemimpin tersebut sekaligus akan tercapai. Dengan adanya imbalan secara tidak langsung, karyawan akan termotivasi dan terpacu untuk menyelesaikan tugasnya. Imbalan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari pimpinan. Gaya kepemimpinan yang ketiga oleh PT Wijaya Makmur Sentosa adalah transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah suatu keadaan di mana para pengikut merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut. Mereka termotivasi untuk melakukan lebih daripada awalnya yang dilakukan oleh Yul Gary. Kepemimpinan transformasional sebagai proses para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Ahli lain berpendapat bahwa kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividukan dan memiliki karisma. Robbins dan Jones, pemimpin transformasional, memperhatikan kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikut. Kepemimpinan mengubah kesadaran dari para pengikut dengan cara membantu mereka memandang masalah lama dengan cara yang baru. Pemimpin mampu membangkitkan pengikut agar dapat mengeluarkan upaya instan demi mencapai tujuan kelompok. Karakteristik dari pemimpin transformasional adalah mengubah pengaruh ideal. Pengaruh yang ideal berkaitan dengan reaksi bawahan terhadap pemimpin. Pemimpin pengaruh yang ideal berkaitan dengan reaksi bawahan terhadap pemimpin. Pemimpin diidentifikasikan dengan dijadikan sebagai panutan, dipercaya, dihormati, dan mempunyai visi dan misi yang jelas menurut persepsi bawahan terhadap diwujudkan. B. Inspirasi. Pemimpin mengkomunikasikan harapan tinggi, menggambarkan maksud penting dengan cara yang mudah dipahami pemimpin, memotivasi para karyawannya dan memberikan inspirasi. C. Stimulasi intelektual. Pemimpin mendorong bawahan untuk lebih kreatif, mendorong bawahannya untuk menggunakan pendekatan yang baru, lebih rasional dalam mengambil keputusan, serta cermat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang D. Pertimbangan individual. Memberikan perhatian pribadi kepada karyawannya, memperlakukan mereka sebagai pribadi yang utuh, mempertimbangkan kebutuhan dari bawahnya, serta melatih dan memberikan saran kepada bawahannya. Hal ini dapat dilihat dari pemimpin memberikan apresiasi kepada karyawan, bisa dalam bentuk insentif atau hadiah lainnya. Dengan
adanya imbalan atau hadiah tersebut, karyawan menjadi lebih termotivasi dan loyal. Dalam pekerjaannya, pemimpin selalu menunjukkan cara kerja yang efisien kepada karyawan. Dan dari pekerjaan itu, baik karyawan atau pemimpin sama-sama diuntungkan. Pemimpin juga selalu mengingatkan karyawan agar selalu berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Karena dengan adanya kesalahan, maka otomatis akan berpengaruh terhadap prestasi karyawan itu sendiri. Pemimpin memang menyerahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada karyawan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Di sini, tugas pemimpin hanya mengontrol dan memastikan apakah pekerjaan itu sudah benar atau belum, target dan tujuan sudah tercapai atau belum. Dan yang keempat adalah gaya kepemimpinan visioner, kemampuan untuk menciptakan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi. Visi ini jika diseleksi dan diimplementasikan secara tepat mempunyai kekuatan besar sehingga bisa mengakibatkan kesuksesan dari sebuah organisasi yang tentunya harus ditunjang dengan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya. Karakteristik dari gaya kepemimpinan ini yaitu yang pertama adalah visi yang realistis. Apakah itu visi yang realistis? Visi yang realistis adalah pimpinan mempunyai visi yang penuh perhitungan dan sesuai dengan kemampuan, sehingga gagasan yang akan diajukan bukan hanya angan-angan tetapi dapat diwujudkan. Dan yang kedua adalah visi kredibel, yaitu pimpinan yang mempunyai visi yang berkualitas, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Dan yang terakhir adalah visi yang menarik mengenai masa depan. Mengenai masa depan organisasi, pemimpin mampu membangun visi yang menarik untuk organisasi atau perusahaan, sehingga karyawan pun mempunyai ketertarikan untuk menjalankan visi tersebut. Maka dari itu peneliti dan yang terakhir adalah visi yang menarik mengenai karyawan. Dan yang terakhir adalah visi yang menarik mengenai masa depan karyawan. Dan yang terakhir adalah visi yang menarik mengenai masa depan organisasi, yaitu pemimpin mampu membangun visi yang menarik untuk organisasi atau perusahaan, sehingga karyawan mempunyai ketertarikan untuk menjalankan visi tersebut. Maka dari ini penelitian mengangkat judul penelitian analisa gaya kepemimpinan pada PT Wijaya Makmur Sentosa. Dari uraian latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan masalah bagaimana gaya kepemimpinan di PT Wijaya Makmur Sentosa. Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan yang selama ini diterapkan di PT Wijaya Makmur Sentosa. Dan dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu dan memperbaiki gaya kepemimpinan yang ada di PT Wijaya Makmur Sentosa. Ada 4 gaya kepemimpinan pada PT Wijaya Makmur Sentosa, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Penelitian ini mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan di PT Wijaya Makmur Sentosa. Gaya kepemimpinan yang seperti apakah? Terdiri dari 5 karakteristik, yaitu 1. Visi dan artikulasi pimpinan dengan gaya ini mempunyai visi yang jelas dan mempunyai kemampuan baik untuk bisa membagikan visinya kepada para pengikutnya. Yang kedua yaitu rasio personal. Pimpinan biasanya bersedia untuk menempuh risiko personal yang tinggi dan juga bersedia untuk melakukan pengorbanan diri demi pencapaian visinya. Yang ketiga yaitu taat terhadap lingkungan. Dua pimpinan biasanya memiliki kemampuan untuk menilai serta
ada dihadapi. Yang keempat yaitu kepekaan terhadap kebutuhan dan pengikut. Pimpinan biasanya pengertian terhadap kemampuan orang lain dan terhadap kebutuhan mereka. Yang kelima yaitu perilaku tidak konvensional. Pimpinan terlibat dalam perilaku yang dianggap baru dan melawan norma. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan pada PT Wijaya Makmur Santosa ini tidak hanya menganut satu gaya kepemimpinan saja, tetapi menganut 3 macam kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan tradisional, dan gaya kepemimpinan transformasional. Tetapi dari 3 macam gaya kepemimpinan ini, ada satu gaya kepemimpinan yang paling menonjol, yaitu gaya kepemimpinan tradisional. Dalam PT Wijaya Makmur Santosa belum melakukan